Ya, itu dia. Ya, kalau rumah tangga sebetulnya cocok dipegang ibu rumah tangga. Tapi kalau partai kayaknya nggak cocok dipegang sama ibu rumah tangga. Leadershipnya itu loh kadang-kadang konyol. Nggak boleh gitu kok, Pung. Ada suatu partai di Kamboja, dari tahun 98 sampai sekarang dia juga yang pegang. Tunggu dulu, Pung. Di Kamboja kau bilang? Iya, di Kamboja. Ada di partai Kamboja itu. Mama yang mimpin dari tahun 98. Sampai sekarang tetap berdiri. Ya kok pemimpin-pemimpin perempuan ya. Kita juga pernah kok dipimpin oleh presiden perempuan. Walaupun gak dipilih rakyat. Pernah. Tapi baik-baik aja kok, kita baik-baik aja. Tetap berdiri negara ini sampai sekarang kan. Ya iyalah, Pung, tetap baik-baik saja. Ya wong cuma 2 tahun, kalau sempat 2 periode, Pung. Nggak tahu kita, Pung, berapa hasil yang dijual. Kalau itu tergantung penilaian kalian lah itu semua. Opung Parbelat kasih fakta, Agrifanani pun semua nyata. Vicky Himpo. Kalian tahu, tadi malam ada yang kirim sama Opung Parbelak video penetapan Roy Suryo jadi tersangka. Udah sempat senang kali aku. Ketika ku cek and recheck, rupanya berita 2 tahun yang lalu. Ku bilang lah ya kan, ku balas lah. Pak, itu berita 2 tahun yang lalu. Sampai sekarang nggak ada jawabannya, nggak ada dibalasnya WA aku itu. Jadi kita harus cerdas. Kalau kita terima postingan-postingan seperti itu, apalagi broadcastingan dari dari WhatsApp ya, kita harus hati-hati. Jangan kita terjebak ya. Apalagi konten-konten kreator, kalau sempat contohnya dibikin konten, ya kan, Roy Suryo sudah ditetapkan jadi tersangka, kan malu kita. Rupanya dia lagi sarapan sama istrinya. Kan begitu. Ya sekarang kalau misalnya ditetapkan jadi tersangka, aku juga nggak yakin itu di videonya itu. Karena di video itu cuma Roy sendiri. Yang ditetapkan jadi tersangka itu maunya 5-5-nya dong. Kalau 5-5-nya ditetapkan jadi tersangka nyampe videonya sama aku, percaya aku. Jadi kita harus cerdas ya. Jadi pastikan dulu setiap informasi yang kalian terima itu, pastikan dulu sumbernya dari mana, kapan video itu diedarkan atau dipublish gitu. Tahu aku kalian benci sama Roy Suryo, tahu. Tapi jangan kita seperti mereka. Kita manfaatkan kebohongan untuk mengekspresikan kebencian kita, nggak boleh. Nah sekarang aku bukan mau bahas Roy Suryo. Walaupun openingnya Roy Suryo, Opung Parbelak kan begitu. Kadang-kadang openingnya semangka, nggak taunya isinya durian. Nanti closing statementnya itu belimbing. Biar warna-warni. Ya, jadi pagi hari ini ya aku baru melihat berita ya, makanya agak terlambat ini ya. Jadi tahu enggak kalian? Ternyata Bapak Joko Widodo waktu kita di Solo kemarin ya, beliau kan mengutarakan bahwasanya saya tidak akan bikin partai. Hanya saja saya sedang memberikan sebuah sistem kepartaian yang tidak berpatokan pada sebuah keluarga. Jadi bukan milik sebuah keluarga dan juga tidak bisa diwariskan, kan begitu. Nah, partai itulah yang dinamakan dengan Partai Super TBK. Dan kalian tahu, partai itu sudah berdiri. Mananya kau bilang, Pung, katanya nggak mau bikin partai. Sekarang kau bilang partai itu sudah berdiri. Partai itu sudah berdiri dengan sistem yang baru. Partai mana itu, Pung? Biar tahu kalian kalau main tebak-tebakan kita. Kurasa apa yang ada di benakku dan di benak kalian sama. Kan begitu. Siapa lagi kalau bukan partainya Kaesang?
Otomatis yang menerima saran dari seorang Joko Widodo itu pasti anaknya. Karena salah seorang anaknya adalah ketua umum sebuah partai di Indonesia ini. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI akan menggelar pemilu raya untuk memilih ketua umum secara langsung dengan konsep satu anggota satu suara. Pemilu raya akan menjadi awal bagi PSI untuk menjadi partai super terbuka. Sebuah partai yang dimiliki oleh semua anggota, bukan partai milik keluarga atau elit tertentu saja. Pemilu raya adalah bagian dari cara PSI untuk bertransformasi dan beradaptasi dengan tuntutan zaman. PSI akan terus mencoba menyesuaikan diri dengan keinginan masyarakat, terutama anak muda yang ingin berpartisipasi secara langsung dalam menentukan arah politik. Momentum ini akan menjadi sejarah penting bagi kami untuk membangun sebuah tradisi politik baru. Dalam pemilu raya, semua anggota PSI akan punya hak yang sama, yakni satu suara untuk memilih calon ketua umum. Pemilihan akan menggunakan sistem online atau e-vote. Semua pemegang kartu anggota PSI dan juga warga masyarakat yang punya visi dan misi yang sama dengan PSI akan bisa mencalonkan diri menjadi ketua umum. Tapi ada syaratnya, yaitu mendapatkan dukungan minimal dari 5 Dewan Pengurus Wilayah DPW di tingkat provinsi dan 20 Dewan Pengurus Daerah DPD di tingkat kabupaten kota. Pengumuman pemenang pemilu raya akan kami sampaikan pada saat Kongres PSI di Kota Solo pada bulan Juli 2025. Tahapan-tahapan lain dari pemilu raya PSI akan kami informasikan melalui akun media sosial DPP PSI. Kami menyerukan kepada seluruh pengurus, kader, anggota legislatif dan kepala daerah PSI untuk menyemarakan dan berpartisipasi penuh dalam proses pemilu raya. Salam solidaritas. PSI Partai Jokowi. Nah, jadi sistem Super TBK itu ya, kalau biar kalian tahu, biar kita simak sedikit ya. Super TBK itu adalah super terbuka. Jadi tidak ada saham perseorangan di situ. Semua anggota semuanya punya saham, kan begitu. Bukan cuma saham milik keluarga. Artinya apa? Semua anggota ya berhak untuk menjadi ketua umum. Gitu. Dengan persyaratan ya mendapatkan dukungan dari, yang pertama udah pasti dong, dia itu punya KTA atau merupakan anggota yang sah dari Partai Solidaritas Indonesia. Kan begitu. Nggak mungkin dong KTA-nya PDIP. Nggak mungkin. Dia mau jadi ketua umum PSI tapi KTA-nya PDIP. Dipulangin dulu KTA-nya itu. Baru masuk dia ngambil KTA dari PSI. Nah, baru dia berhak untuk dicalonkan, kan begitu, atau mencalonkan diri sebagai ketua umum. Nah, persyaratan berikutnya apa? Persyaratan berikutnya sudah pasti ya, sang calon ketua umum mendapatkan dukungan dari 5 DPW ya, atau 5 daerah pimpinan wilayah. Itu berbicara tentang provinsi, 5 pengurus, atau 20 DPD, Dewan Pimpinan Daerah, yaitu Dewan Pengurus di kabupaten, kan begitu. Nah, sudah otomatis DPW-nya juga harus DPW PSI, bukan DPW PDIP. DPD-nya juga DPD PSI, bukan DPD PSI PDIP. Nah, jangan sampai salah alamat ya. Pastikan dulu kalian itu keluar dari partai yang lama, masuk kalian ke PSI, kan begitu. Nah, itu baru betul, itu baru bagus. Dan aku tahu bakalan banyak ini. Opung Parbela, kau partai apa? Aku bukan partai apa-apa. Ku pastikan sampai kapanpun juga aku independen. Yakin kau Opung sampai kapan? Sampai pendirianku goyah. Tapi untuk saat ini jujur aja aku bilang, aku akan berusaha bagaimana aku bisa seindependen mungkin. Karena aku nggak mau mihak ya di partai yang ini, partai yang itu, partai yang ini, partai yang itu. Karena apa ya? Nanti akan berbicara kepentingan. Aku nggak mau seperti itu. Kita kan nggak menutup kemungkinan ya.
sebuah partai itu ada kelebihan, ada kekurangannya, kan begitu. Kalaupun ada orang yang terbaik, pasti juga ada orang yang terburuk. Nah, kalau kebetulan orang terburuk itu bikin ulah, ya kan? Nah, jadi mau aku bilang nggak bisa kan? Kalau aku masuk partai contohnya, berarti aku nggak bisa kasih kritik terhadap partaiku itu, kan begitu? Iya, sekali dikritik warning, dua kali kritik warning, tiga kali kritik dicabut kartu tanda anggota. Ya kan? Nah, lebih bagus kita independen aja kayak gini, bebas. Jadi ketika aku berbicara tentang keluarga Bapak Jokowi, ya itu menandakan bahwasanya aku lagi tidak bela sebelah dan tidak membela keluarga tersebut karena aku bukan bagian dari partai, kan begitu? Nah, ya, jadi ya kalau bisa dikatakan ini hati-hati ya. Ini adalah sebuah transformasi gitu loh. Mungkin nama tidak berubah, tapi sistemnya berubah. Dan ini yang bisa dikatakan ini yang dibutuhkan oleh rakyat. Ya. Ya, untuk memilih ketua umum saja pun ya ada istilah di mereka itu pemilu raya, ya. Jadi memang betul-betul dipilih secara aklamasi, ya, secara suara terbanyak, bukan di dalam gedung, tapi melalui e-vote. Gitu, milihnya lewat online, jadi semuanya berhak milih. Itu dia, ya. Nah, kalau sementara kalau partai-partai lainnya itu kan ada partai memang milik pribadi, kan begitu. Ya terang-terangan aja kita Nasdem, Perindo, Gerindra, ya. Setelah itu ada partai-partai lainnya, ya. Tapi kalau bicara tentang kebersamaan, ya, itu mungkin lebih cenderung ya seperti PAN, PKB, ya, dan juga ada beberapa partai lainnya. Aku ngomong yang besar-besar aja, Kalau partai-partai kecil nggak tahu aku. Nah, PSI sekarang hadir ya dengan sistem bagaimana semua anggota berhak dipilih menjadi ketua dan semua anggota berhak untuk memilih ketuanya masing-masing. Itu dia. Ini adalah sebuah sistem yang bagus gitu loh ya. Jadi kalau contohnya nanti Kaisang ya nggak terpilih contohnya, ya udah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya itu dia. Tapi ya ini kalau ku katakan ya, ini akan menerima kritik dari banyak pihak, apalagi pihak sebelah, pihak dari partai sebelumnya mereka berada. Kalian tengok aja ya, ku perhatikan itu di di kolom komentar dari media sosialnya PSI sendiri. Oh, banyak kali menghujat. Partai apa sih ini, baru dengar katanya. Bebamu itu baru dengar. Paling di belakang layar juga keluarga Mulyono. Udah sekarang kalau kau nggak mau ikut, nggak usah ikut, kan begitu. Nggak usah banyak kali komentarmu. Ku perhatikan komentar-komentar negatif semuanya foto profilnya, foto profil apa? Gadungan. Ada foto profilnya pemandangan, ada foto profilnya lagi gambar mobil, ada foto profilnya juga itu gambar binatang. Nggak foto profil asli. Jadi nggak apa-apa lah ya. Untuk PSI maju terus. Aku kalau ku bilang gitu, Gerindra maju terus, Golkar maju terus, PKB maju terus, ya Perindo maju terus. Cuman satu itu aja yang aku nggak mau bilang maju terus. Karena kalau ku bilang sama itu partai itu yang satu itu maju terus, berarti aku sedang mengkhianati perjuanganku. Dan sedang mengkhianati kepercayaan orang-orang yang memang gak suka dengan partai itu. Partai apa sih pun bisa di-spill nggak? Nggak perlu ku-spill. Kalian udah tahu isi hatiku. Nah, sekarang kita masuk ke fase yang lebih serius lagi. Jadi dari tadi itu nggak serius, Bung, bercanda-bercanda aja. Itu tadi cuma opening. Cuma Opung Parbella lah yang bikin opening lebih dari 10 menit. Kalau yang lain itu openingnya cukup 30 detik. Opung Parbella itu kalau bikin konten openingnya 10 menit.
isinya 20 menit, closing statementnya 10 menit. Makanya sekarang video Opung Parbelak rata-rata 40 menit. Dan itu bukan keinginan Opung Parbelak, tapi keinginan daripada follower. Pernah ku bikin video 18 menit. Bagi kami para YouTuber 18 menit itu udah panjang. Tapi komplain dari mereka langsung japri, Pung, kok pendek kali videonya. Makanya kalau kalian perhatikan videoku rata-rata 30 menit. Biar puas sekalian. Soalnya ada yang komentar, Pung, aku kalau dengar kau dengar kontenmu itu, Pung, sambil kerja, sambil nyetir, sambil masak, sambil nyuci, sambil melakukan kegiatan-kegiatan lainnya, sambil tidur-tiduran. Nah, semua kegiatan itu kan membutuhkan waktu yang lama. Ada pernah kalian tengok orang lagi nyuci baju itu cuma 5 menit? Atau 8 menit? Rata-rata 30 menit. Jadi keinginan mereka aku menemani hari-hari mereka. Udah aku bikin 2 biar tahu kalian video itu pagi dan juga sore. Mereka minta tambah kalau bisa siang bikin juga lah, Pung. 3 kali sehari. Untuk apa aku bilang? Biar ada menemani kami makan siang. Coba bayangkan kalian. Atau sekalian aja lah masukkan aku ke kakak kalian. Gitu aja lah sekalian. Biar selalu aku berada di samping kalian. Aduh. Ya sekarang kita masuk ke yang lebih serius lagi. Jadi ini adalah sebuah ancaman. Bagi Gerindra pun bukan. Bagi Golkar juga bukan. Bagi PKB bukan juga. Jadi bagi siapapun, PDIP. Karena begini ya, PSI kalau sekarang ya itu bisa dikatakan identik ya dengan Kaesang sekarang ya. Tapi aku yakin ke depannya ya PSI sedang dipersiapkan untuk identik dengan Bapak Joko Widodo. Ya, itu yang pertama ya. Jadi bisa dikatakan Bapak Joko Widodo itu akan menjadi ikon dari partai PSI ya. Siapa yang bilang Pung Bapak Jokowi? Bukan. Ini penilaianku ya, dan ku tengok juga dari video-video mereka ya, PSI adalah Jokowi. Makanya berani ku bilang bahwasanya nanti PSI akan identik dengan Joko Widodo, kan begitu. Nah, kenapa harus ya? Harus karena ya kita melihat bahwasanya kalau aku sendiri sebetulnya mendukung ya, daripada beliau bikin sebuah partai. Saya tanya kemarin itu ya sama Bapak Joko Widodo, Pak, kenapa? Bukan saya sih, sebetulnya kami gitu ya. Kami bertanya kepada beliau, kenapa nggak bikin partai aja sekalian? Saya bilang begitu. Kalau bikin partai, kenapa nggak dari kemarin tahun 2014 atau 2019? Lebih menjanjikan tuh saya bikin partai, karena saya waktu itu masih berkuasa. Kan begitu. Nah sekarang, kalau kita mau bikin partai, paling tidak anggarannya sekitar 2 atau 3 triliun per tahun untuk menghidupi partai tersebut. Nah, jadi karena memang beliau itu mengatakan, duit dari mana? Bapak sebetulnya ya, aku bilang sama Bapak, aku udah mau aku bilang itu, Pak, kalau bicara duitnya Pak, tenang aja sebetulnya, banyak yang datang sama Bapak nanti. Nah, tapi yang kutangkap dari beliau, ya, dari pernyataan beliau, beliau tidak ingin tersandra oleh kepentingan dari beberapa orang. Itu dia, ya, makanya beliau tidak membuat partai baru, tapi beliau lebih cenderung masuk ke sebuah partai yang bisa mengakomodir sistem yang ditawarkan Bapak Joko Widodo. Partai mana lagi kalau bukan partai anaknya? Terlalu kejam kalau misalnya anaknya punya partai, bapaknya mau punya sistem. Contohnya kalau memang dipandang bagus nggak diakomodir, berarti anaknya itu anak durhaka. Nah kebetulan Kaesang itu bukan anak durhaka. Beliau itu anak yang baik, hormat kepada orang tua dan rajin menabung. Dan kita setuju kalau Bapak Joko Widodo itu ya lebih menempatkan dirinya di PSI.
daripada kembali lagi ke PDIP. Nambah-nambah kerjaan dan juga nambah keributan. Bagi sebagian orang yang iseng, sebetulnya kepengen sekali Bapak Joko Widodo masuk lagi ke PDIP. Kan begitu, langsung melamar jadi ketua umum. Ya, itu dia, biar tambah ribut. Gak usah, Pung. Bapak Joko Widodo jangan dibikin di PDIP. Bukan tambah ribut nanti, Pung. Tambah besar. Keenakan orang itu nanti, Pung. Iya juga sih ya. Nah, jadi inilah yang membuat partai ini ke depannya akan berbahaya bagi PDIP. Karena apa? Ya, kalian tahu enggak? Ya, terserah kalian mau percaya atau tidak. Di dalam PDIP, baik kader, baik pengurus, itu masih ada beberapa, bahkan banyak di antara mereka yang isi hatinya itu masih isi hati Jokowi. Bukan Megawati. Bukan Hasto. Apalagi Guntur Romli. Siapa dia? Hah? Siapa dia? Iya, makanya aku bilang banyak. Dan ini 2029 ya, bisa dipastikan ya PDIP akan turun ranking. Udah melebihi Tuhan kau pun bisa dipastikan. Lah kalau di dalam politik dan bernarasi memang begitu kan? Sudah dipastikan. Sedangkan majalah Tempe pun bisa berani bilang A1. Informasi dari orang dalam. Informasi dari orang terdekat. Kalau bicara katanya udah pasti, berarti itu mengandung harapan. Bukan cuman bayang-bayang. Itu dia. Harapan tapi harapan pasti. Ya, ini berbahaya bagi PDIP. Karena apa? Ya, karena bagi orang-orang yang masih simpati dengan Bapak Joko Widodo, yang sampai sekarang masih terkoneksi dengan Bapak Joko Widodo, ya, mereka akan menemukan kolam baru. Kok kolam pun bukan kandang? Ya iyalah kolam baru lah ya. Contohnya ya, misalnya ikan koi. Ada yang pernah melihara ikan koi di kandang? Kenapa binatang dibikin di kandang? Itu yang pertama biasanya punya sifat liar. Yang dipelihara di kandang itu kan anjing, gajah, orangutan, banteng. Iya kan? Ini bicara binatang loh. Karena apa? Sifat alami mereka itu liar dan cenderung kadang-kadang bisa saja buas, kan begitu. Nah, kalau di kolam itu biasanya ikan-ikan yang tenang. Ada ikan koi, ada ikan mas koki, ada ikan mas, ada ikan nila berenang ke sana kemari, kan begitu. Ada juga Pung sebetulnya Pung ikan gabus di kolam. Itu yang dimasukkan ke kolam itu. Habitatnya itu di rawa-rawa. Ada juga Pung yang dibikin kolam ikan tomat. Iya betul memang. Tapi dia sendiri nggak berkelompok. Jadi sebetulnya kalau berbicara tentang kolam ya, itu berbicara tentang keindahan, kedamaian, kesejukan. Nah, ini sebetulnya yang menjadi kolam baru. Ya ini bahaya. Setelah itu ingat ya, PSI ini akan menjadi kolam baru. Yang pertama itu sudah pasti ya, itu kolam baru dari partai PDIP. Kita terang-terangan aja. Masih banyak yang simpati dengan Bapak Joko Widodo. Setelah itu bagi siapa? Ya, bagi orang-orang non-partai yang bisa tertarik masuk ke partai. Contoh, ya, beberapa orang sudah telepon sama aku. Pung, aku ini dulu seorang profesional. Aku ini seorang lawyer. Aku ini seorang guru. Aku ini kemarin ini aku ini pensiunan dari sebuah institusi. Tapi kalau Bapak Joko Widodo bikin partai, aku mau masuk tergabung di dalamnya. Ini dia, ya.
akan ada ini menjadi kolam bagi simpatisan-simpatisan Bapak Jokowi yang non partai. Itu dia. Ya, perhatikan ya, akan banyak kalau ku katakan. Karena apa? Karena mereka sampai sekarang mendesak aku untuk minta KTA. Ku bilang Bapak Jokowi nggak bikin partai. Kalau Bapak Jokowi bikin partai, aku udah sodorkan kemarin, Pak. Aku aja yang cetak KTA-nya ya. Ku bilang, jujur. Nah, ternyata beliau nggak bikin partai. Jadi jangan minta KTA sama aku. Kemungkinan besarnya beliau itu ya akan menjadi katakanlah ketua Dewan Pembina dari partai PSI. Kan begitu. Nah, sama PSI minta dong, jangan sama saya. Setelah itu, ini kolam baru untuk siapa lagi? Untuk orang-orang atau kader-kader ya yang pernah berpartai di partai sebelumnya ya, tapi mungkin karena satu dan lain hal ya, mereka tidak mau lagi masuk ke dalam partai tersebut dan mereka sedang mencari partai baru menjadi pelabuhan atau menjadi kolam baru. Nah, ini yang menjadi target utama juga dari PSI, kan begitu ya. Mungkin aja ya kecewa dengan Demokrat, ada yang kecewa dengan Golkar, ada yang kecewa dengan PKB, ada yang kecewa dengan Perindo contohnya, atau mulai nggak cocok lagi dengan Perindo, nggak cocok lagi dengan P3, nggak cocok lagi contoh katakannya dengan partai Nasdem ya. Udah, ini akan menjadi kolam baru bagi mereka. Betul. Gitu. Dan ini punya potensi untuk besar. Karena apa? Ya, karena caleg-caleg potensial itu akan melirik. Ya, mata masyarakat tertuju ke mana? Sekarang ini mata masyarakat ya hampir 60% matanya tertuju kepada Bapak Joko Widodo. Dan caleg-caleg potensial, calon-calon kepala daerah potensial, pasti mereka akan melihat peluang. Ya, mereka akan lebih percaya diri ketika memilih sebuah partai yang ikonik dan juga bisa dekat ke masyarakat. Itu dia. Kalau yang sebelah sana partai Wong Cilik itu kayaknya udah gak ada harapan lagi tuh. Karena banyak wong cilik ya sudah tidak lagi merasa ya diakomodir oleh partai banteng tersebut. Gitu loh ya. Jadi pokoknya ya ini ancaman bukan Gerindra, ancaman bukan untuk bukan untuk Demokrat, ancaman bukan untuk partai-partai yang lain ya. Tapi ini menjadi ancaman bagi cuma satu partai itu aja gitu loh ya. Dan juga ini menjadi ancaman bagi partai-partai yang non parlemen ya, seperti Hanura, Perindo, P3. Ini ancaman bagi mereka sebetulnya. Ya, karena apa? Dipastikan mereka makin terpuruk. Ya, perhatikan aja nanti. Jujur ku bilang ya, selama ini kenapa PSI tidak terlalu berkembang? Jujur aja ku bilang karena belum ada sosok yang terlalu kuat gitu loh ya, yang menjadi ikon dari partai tersebut. Tapi ini kalau ku perhatikan ya, perhatikan ini. Kalau nggak salah bulan Juni itu mereka akan adakan kongres. Di situ diumumkan siapa yang menjadi ketua umumnya ya, dan di situ akan lebih dipertegas lagi bahwasanya Bapak Joko Widodo akan menjadi ikon dari partai PSI. Itu dia. Ya, jadi maaf ya, agak kubongkar sedikit ya. Ya kan? Ini akan menjadi kolam baru dari PDIP. Jadi kolam baru bagi simpatisan baru non partai, dan akan menjadi kolam baru bagi orang-orang ex dari partai-partai tertentu gitu ya. Nah, pensiunan begitu juga banyak ini yang sudah calling sama Pung. Kalau Bapak Joko Widodo contohnya bikin partai atau beliau itu menjadi pengurus dari sebuah partai, kami akan masuk. Pensiunan apa, Bung? Pensiunan PLN. Kalau bicara pensiunan banyak. Udah ngerti lah kalian itu pensiunan yang kemarin nggak bisa milih, sekarang bisa milih. Ya kan, itu dia. Ya kita berharap ya ini menjadi
kehadiran PSI dengan wajah baru, sistem baru, dengan ikon yang baru, ini bisa lebih memberikan warna di dunia perpolitikan di bangsa ini. Kau nggak ditawarin rupanya masuk, Pung. Udah aku bilang sama kalian, aku ini non partai, ya, aku ini tidak akan pernah, ya, mengarahkan mengarahkan dukungan kepada partai manapun, tidak akan pernah. Tapi kalau berbicara di bilik suara lain cerita lah itu. Itu dia, ya. Aku kan sering berseru, Gerindra bagus, Golkar bagus, kan gitu, ya. Demokrat juga makin lama makin bagus, PAN begitu juga. Kalau aku bilang bagus ya bagus, kalau aku bilang hancur ya hancur, kalau aku bilang tenggelam ya tenggelam, kalau aku bilang gak dapat ranking ya gak dapat ranking. Kok ngeri kali penekananmu, Pung, ke partai yang satu itu? Aku gak bilang partainya mana. Kau pun makin sekarang kau makin kelihatan kau antitesa dari partai itu. Tidak, aku bukan antitesa dari partai tertentu. Tidak, aku sayang mereka. Sayangku sama mereka. Cuman cara mengekspresikannya beda. Kalau seorang tua, ya, mengekspresikan anak kepada sayangnya sama anak-anaknya kan nggak harus dielus-elus, ya kan, nggak harus dibelai-belai, nggak harus dimanja-manja. Tapi dengan marah kan begitu juga kan, jangan merokok demi kesehatan, jangan selingkuh apalagi sama istri orang, jangan sampai kawin 3 kali, bapak aja cuma sekali. Marahnya positif, tanda sayang. Jadi begitulah aku mencerminkan rasa sayangku sama partai yang satu itu. Karena sayangnya, bukan karena benci. Penilaian kalian yang selama ini salah. Aduh. Tepuk tangan dulu untuk kita semua, bukan untuk yang satu itu. Ya, jadi kalau aku katakan ya memang harus seperti itu gitu ya. Partai itu jangan cuma milik satu golongan tertentu. Kita udah capek kita. Aku nggak mempermasalahkan partai-partai yang lain ya. Semua ada plus minusnya, semua ada nilai positif dan juga negatifnya ya. Tapi ini kan warna baru, nggak apa-apa ya. Mana tahu Golkar mau ngikut seperti itu. Tapi kalau partai-partai konvensional kayaknya agak susah itu. Apalagi partai yang pimpinannya emak-emak. Kalau mama-mama ini kan maunya semua diatur sendiri sama dia. Uang belanja diatur, uang sekolah diatur, ya, apalagi uang bensin suami diatur. Mau pergi liburan pun juga harus diatur mana hotel paling murah. Makan pun juga diatur mana makanan paling murah. Bukan paling enak, paling murah. Yang dilihat menunya bukan sebelah kiri, bukan daftar menu, tapi sebelah kanan, daftar harga. Kalau datang awak contohnya, makanya ini yang enak ini mah. Yang enak itu Pak, tapi matanya itu bukan ke menunya itu, ke daftar harganya. Kalau udah kalau kira-kira udah di atas 200.000 ke atas ya, itu banyak kali alasan untuk membatalkan. Dibilanglah tinggi kolesterol. Jangan kau makan itu Pak, asam uratmu. Jangan apa kayak ini nggak boleh daging-daging seperti ini Pak. Jaga kesehatan. Padahal tujuannya untuk menjaga rekening, biar jangan bocor rekening itu. Padahal lawat lagi selera, ya kan begitu kan? Ya kan kadang-kadang kita kan kepengen juga makanan-makanan ya. Kalau di hotel kan makanan mana ada yang murah, mahal-mahal semuanya. Apalagi kalau udah berbicara daging-dagingan kan 200.000 ke atas. Ya, kalau kita di hotel kan bukan berbicara bintang-bintang banyak uangmu, bukan. Kadang-kadang malas kita keluar kan begitu. Apalagi kita di daerah orang lain, contohnya kayak di Jakarta kemarin itu, ku tengoklah mau di mana lah cari makan.
depan jalan tol. Di belakang jalan tol. Mana tukang jualan cendol di sini? Nggak ada. Manalah tukang jualan buat akor dikasih ini? Nggak ada. Harus pesan Grab kan begitu kan? Udahlah makan di hotel aja kan begitu. Ya kadang-kadang kepengen kita makan yang enak-enak kan begitu. Datanglah istri kita. Ya kan? Tetap dibatasi. Padahal udah jauh-jauh. Udah jauh-jauh ini kita. Dari Sumatera ke Jawa. Yang dipesan tetap juga nasi goreng. Ngapain jauh-jauh ke kampung orang cuma pesan nasi goreng, Mama? Ada si Mama teh kumaha tuh, Mama. Ya, itu dia. Ya, kalau rumah tangga sebetulnya cocok dipegang ibu rumah tangga. Tapi kalau partai kayaknya nggak cocok dipegang sama ibu rumah tangga. Leadershipnya itu loh kadang-kadang konyol. Nggak boleh gitu kok, Pung. Ada satu partai di Kamboja, dari tahun 98 sampai sekarang dia juga yang pegang. Tunggu dulu, Pung. Di Kamboja kau bilang? Iya, di Kamboja. Ada di partai Kamboja itu. Mama yang mimpin dari tahun 98. Sampai sekarang tetap berdiri. Oh iya ya, baru tahu aku. Aku nggak pernah ke Kamboja soalnya. Ya itu kan kembali ke prinsip masing-masing. Ya aku tidak sedang mengeneralisasi ya, dan memang betul ya ini adalah eranya emansipasi wanita. Melihat wanitanya. Ya iya, kalau contohnya siapa kemarin itu Perdana Menteri Argentina atau Brazil itu ya perempuan, banyak kok pemimpin perempuan ya. Kita juga pernah kok dipimpin oleh presiden perempuan walaupun gak dipilih rakyat. Pernah. Tapi baik-baik aja kok, kita baik-baik aja tetap berdiri negara ini sampai sekarang kan. Ya iyalah, Pung, tetap baik-baik saja. Ya wong cuma 2 tahun, kalau sempat 2 periode, Pung. Nggak tahu kita, Pung, berapa hasil yang dijual. Kalau itu tergantung penilaian kalian lah itu semua. Ya, itu dia. Ya, makanya ya puji Tuhan, alhamdulillah lah ya. Sudah 3 presiden kita yang dipilih rakyat. Gitu dia ya. Oke lah dulu dari Opung Parbelak ya. Kita doakan saja mudah-mudahan PSI kedepannya makin jaya. Ya, kalau untuk aku nggak perlu kalian keluarkan KTA-nya. Cukup untuk istri dan juga keluarga-keluargaku yang lain. Ya itu aja. Kalau untuk aku nggak usah. Keluargaku aja bikin KTA-nya. Yang mau bikin KTA, tolong komentar di bawah. Tapi kalau nggak mau bikin KTA, tapi pilihannya juga ke situ juga, nggak apa-apa. Kalau yang membenci partai ini, oke silakan juga komentar di bawah, nggak apa-apa. Kita tampung. Semua punya hak untuk menjawab. Dan juga yang kepingin jadi ketua umum, ya tolong komentar di bawah. Mana tahu pengen jadi ketua umum Mas Agri Fanani, AR Mahmud, Mas Bendol. Aku nggak bisa bayangkan contohnya kan. Ketua umum PSI kita Bendol. Aduh, kenapa rupanya? Masalah apa rupanya? Apa rupanya lucunya Bendol? Nggak apa-apa sih. Justru sekarang itu nama-nama ya yang unik-unik seperti itu yang dicari. Makanya unik juga itu contohnya ya, ketua umum PSI ya partai PSI ketua umum Bendol. Sorry Mas. Aduh, ini salah seorang temanku yang baik ini ya, luar biasa baiknya Mas Bendol dari Want to be Creative. Tolong kalian follow juga ya, Want to be Creative ya, nama aslinya Mas Bendol. Ya beliau itu orang baik. Jadi yang lain-lain itu nggak baik, Pung. Baik, tapi ini lebih baik daripada yang lain. Karena apa? Dikasihnya aku 2 kaos. Yang lain nggak dikasih aku kaos.
Ya, coba perhatikan dulu. Si Red Media nggak ada ngasih kaos, dia malah minta kaos sama aku. Inilah tingkah-tingkah kawan-kawan di YouTuber Nusantara ini. Kadang-kadang kidding-kidding. Si Red Media udah kemarin ke Solo nggak pakai kaos, minta kaos pula dia sama aku juga. Maunya kau tuh ngasih sama aku. Aku ini abangmu, bukan malah minta. Tapi nggak apa-apa lah, si Red Media juga baik ya. Ya si Red Media juga baik ya, tenang aja bro. Kukirim kau samamu 2 lusin. Tapi jangan kau pakai, bantu jualkan maksudnya. Oke, jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelak kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta.